Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah. Antara lain adalah buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan seksama agar Anda dapat memahami isinya. Di pihak lain, Anda perlu mengomunikasikan pemahaman Anda itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Bab menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia yang akan membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai. Untuk itu, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, dan memproduksi teks ulasan buku. Pokok bahasan utama pada bab 2 ini adalah yang pertama, membangun konteks teks ulasan buku, yang kedua, bagaimana kita menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku, yang ketiga, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama, dan yang terakhir adalah membangun teks ulasan buku secara mandiri. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, atau resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, baik itu cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni baik itu berupa musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, atau mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Akan tetapi, pada bab ini Anda tidak diajak untuk berhadapan dengan teks ulasan terhadap semua bidang itu. Anda hanya akan memusatkan perhatian kepada ulasan buku. Lalu, bagaimana struktur teks ulasan buku? Yang pertama adalah identitas. Identitas ini bisa bersifat opsional, jadi bisa ada, bisa tidak. Lalu, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, serta rangkuman. Kita akan membahas satu persatu struktur teks ini. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Terlihat bahwa bagian awal teks ulasan Perangi Narkoba berisi informasi penting tentang buku, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Informasi lain masih dapat Anda tambahkan bergantung kepada keperluan Anda sebagai pengulas buku, misalnya harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbitan, baik nasional maupun internasional. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta isi-isinya. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Perlu Anda perhatikan bahwa informasi mengenai identitas bersifat faktual. Artinya, segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini merupakan fakta tentang identitas buku. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hak cipta. Tahapan yang kedua adalah tahapan orientasi.
Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini yang pertama berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas. Dalam hal ini, jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Yang kedua, memposisikan buku yang akan diulas. Dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Tahapan tafsiran isi memuat yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahap ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Selanjutnya kita membahas tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Selanjutnya, aspek apa saja yang dinilai? Apa dasar yang dijadikan dasar evaluasi? Aspek-aspek yang dinilai meliputi yang pertama, kedalaman isi buku yang diulas. Yang kedua, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, serta keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas tersebut. Kemudian ada tahapan rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tahapan isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Dapat disimak pada tabel bahwa simpulan yang dibuat itu merupakan penegasan kembali bahwa pendapat pengulas yang disampaikan di tahapan orientasi benar adanya, dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu, misalnya apakah buku itu perlu diperbaiki, atau apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan atau upaya tertentu. Hasil eksplorasi yang sudah disampaikan di slide terdahulu dapat dinyatakan kembali sebagai simpulan sebagai berikut. Identitas merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Identitas meliputi data-data penerbitan buku. Lalu tahapan orientasi yang berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Deskripsi umum buku dapat berupa paparan tentang penulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku itu, dan sebagainya. Kemudian tahapan tafsiran isi yang berisi paparan isi bab demi bab. Pada bagian ini, pengulas biasanya menceritakan ulang hal yang dilakukan oleh penulis dan memberikan gambaran terperinci mengenai buku yang diulas. Selanjutnya, ada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan penilaian terhadap karya atas berbagai kelemahan dan kelebihannya dengan membandingkan buku itu dengan buku lain yang sejenis. Evaluasi dapat menyangkut penataan bab, penampilan, atau kualitas buku. Yang terakhir,
merupakan tahapan rangkuman evaluasi. Pada tahapan ini, pengulas memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan dari buku yang diulas.